sky is pink and white. If the ground Ketimpangan penguasaan tanah menurut Batsriadi dan Wiradi dalam bukunya 6 Dekade Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia adalah kondisi di mana distribusi tanah tidak merata antara petani dan perusahaan besar. Ketimpangan penguasaan tanah berhubungan erat dengan kemiskinan di pedesaan. Arif menyampaikan bahwa kemiskinan di Jawa disebabkan oleh ketimpangan lahan. Wiradi menyimpulkan bahwa petani kecil dan tak bertanah sulit untuk meningkatkan pendapatan dan berinvestasi. Jadi, ketimpangan penguasaan tanah terjadi ketika lahan pertanian dikuasai oleh sedikit orang atau perusahaan besar, sementara banyak petani lainnya hanya memiliki lahan yang sangat terbatas atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Bagaimana ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia? Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia sangat tajam dan terus berlangsung selama beberapa dekade. Berdasarkan analisis 5 kali sensus pertanian, pada tahun 1963 sampai 2003, distribusi penguasaan tanah menunjukkan semakin banyak petani gurem menguasai kurang dari 0,5 hektar dan tunakisma tidak bertanah. Sementara tanah dalam skala besar tetap terkonsentrasi pada segelintir pihak. Rasio Gini penguasaan tanah bahkan mencapai 0,72 pada tahun 2003, mencerminkan ketimpangan ekstrim. Lebih dari itu, sekitar 56% tanah dikuasai hanya oleh 0,2% penduduk. Sedangkan mayoritas petani 85% hanya memiliki lahan rata-rata 0,3 hektar atau kurang. Kondisi ini membuat petani sulit mencapai kesejahteraan, memperburuk konflik agraria, serta memaksa banyak keluarga menggantungkan hidup pada pekerjaan non-pertanian. Reforma agraria adalah serangkaian kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk merubah struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, reforma agraria mencakup 2 aspek utama, yaitu yang pertama ada redistribusi tanah atau land reform, yaitu pembagian kembali tanah kepada petani tak bertanah atau yang memiliki tanah sangat sempit. Tujuannya agar distribusi kepemilikan tanah lebih merata dan tidak hanya dikuasai segelintir orang atau korporasi. Yang kedua ada penataan akses atau akses reform. Hal ini memberikan akses dukungan kepada masyarakat penerima tanah, misalnya bantuan model, teknologi, pelatihan, sarana produksi, dan pemasaran hasil. Hal ini penting supaya tanah yang diberikan bisa benar-benar produktif. Apa sih pokok bahasan dari reforma agraria? Jadi, pokok bahasan dari reforma agraria mencakup 4 hal. Yang pertama, redistribusi tanah kepada petani penggarap atau land to the tiller. Yang kedua, pembatasan kepemilikan tanah berlebih. Yang ketiga, penghapusan praktik tanah absenti. Yang keempat, perombakan sistem bagi hasil yang timpang. Tujuannya bukan hanya untuk pemerataan kepemilikan tanah, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan produktivitas petani kecil, serta mengurangi konflik agraria. Dalam konteks kelembagaan, mandat reforma agraria lahir dari UU PA 1960 dan didukung kelembagaan agraria pada masa awal kemerdekaan yang dimaksudkan untuk membongkar warisan kolonial dan feodal. Namun, pelaksanaannya seringkali tersendat karena sektoralisme kebijakan dan kepentingan politik yang lebih mengutamakan investasi besar. Dengan demikian, reforma agraria bukan hanya soal distribusi tanah, tetapi restrukturisasi menyeluruh penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah demi tercapainya keadilan. Restrukturisasi penguasaan tanah adalah upaya atau kebijakan untuk mengubah dan menata kembali struktur pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara fundamental bagi suatu wilayah atau negara. Restrukturisasi bertujuan untuk menggeser struktur penguasaan tanah yang tidak adil dari sistem kolonial atau feodal di mana tanah dikuasai oleh segelintir pihak seperti tuan tanah dan perusahaan besar, sehingga menciptakan keadilan bagi sistem pertanahan nasional. Restrukturisasi penguasaan tanah dilakukan dengan cara 1. Redistribusi tanah atau land reform, yaitu mengambil tanah yang melebihi batas maksimum tanah terlantar atau tanah yang dikuasai secara tidak sah untuk kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat miskin seperti petani atau buruh tani yang tidak memiliki tanah
atau memiliki tanah kurang dari batas maksimum. 2. Penataan akses atau akses reform, yaitu memberikan bantuan modal, teknologi, dan infrastruktur kepada penerima tanah agar tanah dapat dikelola secara produktif dan menciptakan kesejahteraan. Karya di Indonesia dimulai pada masa setelah kemerdekaan yang dibuat atas respon ketidakadilan pada masa kolonial. Tujuan utamanya adalah untuk supaya masyarakat mendapatkan keadilan. Pada tahun 1960, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria yang membahas mengenai dasar pengelolaan tanah. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah meluncurkan program yaitu reformasi agraria untuk mendistribusikan tanah kepada petani kecil. Namun, pelaksanaannya menghadapi banyak kendala seperti konflik agraria dan resistensi dari pemilik tanah besar. Pasca 1965, setelah peristiwa G30 SPKI, fokus pemerintah beralih ke pembangunan ekonomi dan reformasi agraria dibubarkan. Kementerian Agraria berubah menjadi Direktorat Jenderal Agraria di Kementerian Dalam Negeri. Setelah reformasi 1998, isu reformasi agraria kembali muncul dan banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang menuntut keadilan agraria dan redistribusi tanah. Untuk itu, pemerintah mulai merumuskan rencana aksi nasional untuk menyelesaikan konflik agraria. I think I'll take my whiskey leave, my coffee black and my bed green. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I'll take my whiskey leave, my coffee black and my bed green. You're too sweet for me.